Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang paling Anda takutkan di dunia ini? Maka saya yakin saudara akan menyebutkan beberapa hal yang paling saudara takutkan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai ketakutan, bahkan untuk orang-orang yang mengaku dirinya paling berani sekalipun. Menurut survei, ketika ditanyakan kepada orang-orang apa sih yang mereka paling takutkan di dunia ini, maka hal yang pertama, mereka takut mati. Dan kemudian yang kedua, takut miskin, takut kehilangan orang yang disayangi, dan takut gagal. Ya saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari ketakutan-ketakutan. Kita takut kecelakaan, kita takut penjahat, takut kerusuhan, takut pengganyangan, takut makan makanan yang tidak sehat yang banyak beredar, takut penyakit, dan takut-takut yang lain. Lalu kapan ketakutan tidak akan ada lagi? Nanti pada saat kita sudah di surga bersama dengan Tuhan. Mazmur nomor 56 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Saudara, Mazmur 56 ini adalah Mazmur Daud yang menceritakan pengalamannya ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kita lihat di ayat yang pertama. Dan cerita ini sebenarnya sudah dicatat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10-15. Saat itu Daud dalam masa-masa pelarian dari Saul yang sangat ingin membunuhnya. Dan ketika saat itu Daud sampai ke beberapa tempat pengungsian, beberapa tempat untuk dia melarikan diri, dan hinggalah dia tiba di Gat. Nah saudara, saat tiba di Gat, pegawai-pegawai Raja Gat mengenalinya sebagai pemimpin perang yang selalu dieluk-elukan, yang selalu menang dalam setiap peperangan. Tetapi entah mengapa hal itu membuat Daud menjadi sangat takut. Nah saudara, Daud menjadi takut karena saat itu dia sendirian di Gat. Dia tidak membawa pasukan. Dia bisa saja ditangkap, dijadikan tahanan, dipermalukan, dan akhirnya disiksa dan dibunuh. Lalu apa yang dia harus lakukan? Yang terpikir pada saat itu, Daud akhirnya melakukan satu tindakan yang mungkin tidak biasa, yaitu pura-pura menjadi orang gila. Sehingga akhirnya dia dibiarkan pergi. Nah saudara dikasih Tuhan, setelah peristiwa ini kemudian Daud menuliskan Mazmur 56 tentang ketakutan yang dia alami pada saat itu. Tapi dalam ketakutan itulah Daud mencatat bahwa dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Jadi saudara, Daud terlepas dari musuh-musuhnya bukan karena dia memakai cara dengan pura-pura gila. Tetapi dengan dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Daud mengingatkan untuk kita mencari Tuhan, percaya kepada Dia, mencari Tuhan, berseru kepada Dia, harusnya menjadi langkah pertama dan terutama yang kita lakukan saat kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, permasalahan dalam hidup kita. Saat itulah kita memohon hikmat dari Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Kristus hidup. Kristus hadir dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya bahkan di masa-masa berat sekalipun. Dan bukan hanya itu, Kristus adalah pribadi yang paling mengerti penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini. Yesus telah meninggalkan kenyamanannya dan keamanannya di surga, masuk dalam dunia yang keras dan jahat ini. Yesus yang adalah anak Allah dalam rupa manusia, menanggung segala dosa kita, menebus kita dari kematian yang seharusnya kita dapatkan di atas kayu salib agar kita diampuni. Yesus bangkit dan hidup, dan Dia memberi kekuatan dan damai sejahtera kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Saudara, itulah sebabnya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tawaran damai sejahtera dunia tidak gratis, harus dibayar. Yesus memberikan damai dengan gratis atau cuma-cuma. Damai sejahtera dari dunia itu palsu.
tidak bertahan lama, tidak memuaskan, sehingga kita akan terus haus dan mencarinya lagi. Damai sejahtera dari Yesus adalah damai sejahtera yang sejati, memberikan kelegaan, keamanan, pemeliharaan, kekuatan, tidak seperti yang diberikan dunia. Dan itulah damai yang sejati dari Kristus. Maukah saudara menerima damai sejahtera itu? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan mengetahui apa yang saat ini sedang kami rasakan, apa yang saat ini sedang kami pikirkan. Mungkin di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini sedang mengalami kekalutan, kekhawatiran, ketakutan yang begitu mengganggu pikiran dan hati kami. Tapi Tuhan, firman-Mu lah yang memberikan kelegaan. Oleh karena itu kami datang kepadamu, kepada Kristus yang adalah penolong kami, juru selamat kami, yang sudah menyelamatkan kami, dan kami mau meletakkan seluruh hidup kami kepadamu ya Kristus. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah menyertai kami senantiasa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa di waktu yang lain.